Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 melalui video ini akan menyampaikan presentasi, analisis dan diagnosis organisasi, serta saran intervensi yang kami lakukan pada organisasi Biro Psikologi yang berinisial Biro S. Kelompok kami terdiri dari saya, Dita Noviana Ulfa, kemudian Christian Kuntep, Ning Khairunisa, dan Reva Yuniani. Baik, sebagai catatan, video presentasi ini berusaha dibuat dalam durasi yang singkat, sehingga tidak seluruh proses penelitian dibahas secara rinci. Video presentasi ini lebih berfokus pada analisis, diagnosis, dan saran intervensi yang akan dilakukan. Latar belakang permasalahan, masyarakat di Indonesia kini telah memiliki kesadaran akan kesehatan mental, kebutuhan akan layanan psikologi semakin meningkat. Namun belum semua kalangan dari berbagai lapisan sosial maupun ekonomi dapat mengakses layanan kesehatan mental tersebut. Biro S sebagai salah satu biro psikologi selama 2 tahun telah hadir memberikan solusi agar masyarakat dari berbagai lapisan, baik itu sosial maupun ekonomi, baik menengah ke bawah, dapat mengakses pelayanan kesehatan mental, khususnya terkait perkembangan anak dan keluarga. Biro S ini didirikan pada tahun 2022 oleh 2 orang sahabat, yaitu Ibu W dan Ibu N. Mereka ingin membuat biro psikologi yang dapat diakses berbagai kalangan dari lapisan sosial maupun ekonomi manapun. Biro S ini secara legal hukum menginduk pada CVFC, yang merupakan biro psikologi yang berfokus pada penelitian dan asesmen psikologi. Sampai saat kami meneliti di akhir tahun 2024, Biro S belum memiliki visi misi secara tertulis, namun mereka ingin memberi pelayanan psikologi yang mudah diakses. Nilai dan budaya organisasi ini adalah setiap anggota atau karyawan mengenal diri sendiri dan melaksanakan tugas masing-masing secara otonom yang dibalut dalam keakraban dan kekeluargaan. Karyawan di Biro S ini merupakan pekerja profesional dan berpengalaman di dunia pendidikan, psikologi, dan terapi perkembangan anak. Untuk saat sampai dengan penelitian berlangsung, terdata ada 15 karyawan di Biro S. Untuk layanan psikologi yang disediakan di Biro S ini ada tes IQ dan gaya belajar, kemudian ada tes kesiapan masuk sekolah, tes minat bakat, tes kepribadian, tes seleksi karyawan, tes persiapan pernikahan, dan juga ada layanan lainnya yang berupa layanan untuk lansia, layanan kehamilan, terapi wicara, terapi okupasi, terapi perilaku, art terapi, dan play terapi. Untuk tujuan praktikum intervensi organisasi ini adalah untuk menerapkan ilmu yang kami dapat pada mata kuliah intervensi dasar organisasi. Praktikum ini diawali dari mengumpulkan data lapangan, kemudian dilakukan analisis dan diagnosis masalah yang ada dalam organisasi. Setelah itu dirumuskan intervensi yang sesuai untuk membenahi permasalahan yang ada pada organisasi. Untuk manfaat dari praktikum ini, yang pertama bagi peneliti adalah mengasah keterampilan dalam menganalisis, mendiagnosis, dan merumuskan intervensi yang sesuai untuk setiap permasalahan yang muncul dalam suatu organisasi. Sedangkan bagi organisasi, manfaatnya adalah dapat menjadi bahan evaluasi dan solusi untuk memperbaiki kinerja. Untuk masyarakat, khususnya yang membaca laporan penelitian atau mungkin yang menonton video presentasi penelitian kami, dapat menambah referensi dan studi kasus terkait intervensi organisasi. Metode pengambilan data yang kami gunakan adalah dengan angket, observasi lapangan, dan wawancara, dengan menggunakan The Six Box Model sebagai acuan teori analisis organisasi. Responden dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan Biro S. Jumlah responden ada 14 orang dengan usia berkisar antara 20 sampai dengan 50 tahun. Waktu pengambilan data dilakukan melalui beberapa tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu pembagian angket yang dilakukan pada tanggal 28 sampai dengan 30 Oktober 2024.
Kemudian ada tahap observasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 November 2024 dan ada tahap wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan 8 November 2024. Untuk hasil angket dengan jumlah responden sejumlah 14 orang menggunakan skala Likert 7 poin, interpretasi yang digunakan adalah nilai 0 sampai dengan 3 rendah, 3 sampai 5 masuk dalam kategori menengah, dan 5 sampai dengan 7 itu masuk dalam kategori tinggi. Diagram angket dibuat berdasarkan banyaknya responden yang menjawab di poin 5 ke atas. Dari diagram tersebut dapat diamati bahwa ketujuh aspek bernilai tinggi, yang berarti bahwa Biro S memiliki kualitas yang baik pada keenam aspek six box model dan aspek sikap pada perubahan. Sedangkan pada aspek tujuan, aspek sikap pada perubahan, dan aspek penghargaan menjadi 3 aspek dengan nilai terendah. Hasil observasi yang dilaksanakan terbatas pada penginderaan visual dan auditori. Jadi menurut kami observasi ini menjadi kurang efektif untuk menangkap aspek yang abstrak. Maka dalam penelitian ini, observasi menjadi metode pelengkap saja. Untuk aspek tujuan, aspek penghargaan, dan aspek sikap pada perubahan menjadi aspek yang paling sukar diamati dengan metode observasi. Yang menjadi catatan khusus dalam observasi adalah tidak adanya poster keterangan visi, misi, dan struktur organisasi pada dinding kantor. Hal ini terkait aspek tujuan dan struktur. Catatan lain adalah alat peraga, mainan, dan alat tulis nampak tidak tertata rapi pada rak dan laci. Setelah digunakan, hanya dikumpulkan begitu saja dalam satu wadah tanpa dipilah-pilah. Hal ini dapat dikaitkan dengan SOP atau aspek struktur, juga terkait aspek mekanisme yang berguna. Untuk hasil wawancara, ada 8 narasumber yang kami wawancarai, 2 diantaranya adalah pendiri Biro S. Pada aspek tujuan, para narasumber mengatakan bahwa Biro S merupakan organisasi non-profit, tujuannya lebih pada pelayanan sosial. Para narasumber juga menyatakan bahwa benar di Biro S ini tidak memiliki visi misi tertulis, dan hal itu tidak menjadi masalah selama 2 tahun Biro S beroperasi. Untuk aspek struktur, para narasumber memberi informasi yang sedikit beragam. Ada yang berkata bahwa jumlah pimpinannya ada 3 orang, ada juga yang menyampaikan bahwa pimpinannya itu ada 2 orang. Disebutkan pula bahwa Biro S ini tidak memiliki struktur organisasi dan SOP yang jelas. Hanya 2 narasumber yang mengaitkan Biro S sebagai anak usaha dari CVFC. Untuk aspek hubungan, seluruh narasumber sepakat bahwa hubungan antara anggota organisasi sangat baik dan kekeluargaan. Untuk aspek penghargaan, para narasumber mengaku tidak berharap penghargaan karena bagi mereka ini adalah kerja sosial. Didapati pula bahwa karyawan yang menyatakan bahwa tidak ada reward di Biro S, namun ada pula yang menyatakan ada. Setelah kami selidiki, ternyata lebih kepada permaknaan reward oleh masing-masing narasumber. Untuk aspek kepemimpinan, ada yang menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan di Biro S itu fleksibel, tegas, santai, tertata, dan berkomunikasi dengan baik. Sedangkan pada aspek mekanisme yang berguna, seluruh narasumber merespon dengan mengaitkan mekanisme yang berguna dengan pengaturan jadwal kerja. Ada narasumber yang berkata bahwa pembagian jadwal fleksibel dan diatur langsung oleh pimpinan. Aspek yang terakhir, sebagian narasumber menyatakan senang, bahkan tertantang apabila ada perubahan yang membawa Biro S ke arah yang lebih baik. Para narasumber juga optimis bahwa Biro S siap menyongsong perubahan bila diperlukan. Bila data dari ketiga metode tersebut diintegrasikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Aspek tujuan, tidak ada visi misi tertulis, namun semua responden menyatakan mengetahui tujuan Biro S yang bila dirangkum adalah untuk memberikan pelayanan psikologi terkait pendidikan, perkembangan, dan keluarga yang dapat dijangkau kelas ekonomi manapun. Aspek struktur, secara legal hukum, Biro S menginduk pada CVFC, namun untuk intern belum memiliki struktur kepemimpinan, hierarki, kebijakan pelayanan, dan SOP yang jelas. Untuk aspek hubungan antara atasan dan bawahan dan sesama rekan kerja sangat baik, membuat karyawan merasa nyaman bekerja di Biro S. Aspek penghargaan, sebagian besar responden merasa dihargai di Biro S. Kemudian aspek kepemimpinan, sebagian besar responden mengaku kepemimpinan di Biro S sangat mendukung kinerja mereka. Namun dari hasil wawancara,
dan observasi yang telah kami lakukan, Ibu N mengambil porsi yang berlebihan dalam manajemen jadwal dan administrasi, serta seorang narasumber berkata bahwa Biro S seolah leaderless. Aspek mekanisme yang berguna lebih mengandalkan pengalaman kerja dan sikap profesional dari tiap anggotanya yang menjadikan Biro S sebagai kerja sampingan. Kemudian untuk aspek sikap pada perubahan, hampir seluruh responden optimis akan kemampuan Biro S untuk menghadapi perubahan. Bahkan ada responden yang menyatakan akan mendukung SPT atau Biro S ini untuk mewujudkan perubahan yang diperlukan. Secara umum, hasil data angket dan wawancara saling mendukung, sehingga terkesan tidak ada masalah yang berarti dari keseluruhan aspek selama 2 tahun Biro S berjalan. Namun berdasarkan observasi dan mengamati lebih jeli pernyataan-pernyataan anggota Biro S di dalam wawancara maupun percakapan secara bebas di luar sesi wawancara, kami melihat adanya masalah di Biro S. Selanjutnya teman kami akan membahas tinjauan masalah, analisis, dan diagnosis masalah organisasi di Biro S. Baik, terima kasih Dita. Analisis masalah. Pada aspek tujuan, tidak adanya visi misi tertulis menjadikan ketidakseragaman jawaban dari karyawan tentang tujuan Biro S. Walaupun jawaban-jawaban memiliki kemiripan, yaitu keinginan untuk membantu masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi, namun kemudian jika diamati, perkembangan Biro S tidak sekedar di bidang pelayanan psikologi pendidikan. Ada perubahan yang bisa melenceng dari visi misi. Aspek struktur. Kian beragamnya layanan di Biro S tidak berbarengan dengan berkembangnya struktur intern. Beban pekerjaan akan terbeban pada seseorang atau beberapa orang saja. Yang saat ini nampak adalah Ibu N mengurus urusan pendaftaran terapi dan pengaturan jadwal, bagian administrasi. Kemudian aspek hubungan, keakraban antar individu tidak memperkecil kesadaran akan tanggung jawab dan menghormati jabatan masing-masing. Karakter individu kelahiran tahun 80-an yang disebut-sebut Ibu W mungkin ada benarnya. Namun bagaimana Biro S ke depannya tentang regenerasi dan kaderisasi? Apa harus selalu mencari orang dari kelahiran tahun 80-an? Kemudian aspek penghargaan. Ketika menggali perihal penghargaan, didapati bahwa Biro S cenderung bersifat sebagai pekerjaan sampingan, bukan prioritas sehingga bisa berdampak pada tanggung jawab. Ada pula karyawan yang berkata bahwa prestasi tidak begitu diperhatikan. Aspek kepemimpinan. Tiap individu dipimpin oleh inisiatif dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Hal ini memang menguntungkan dari segi mekanisme kerja, sehingga tidak perlu diberi banyak instruksi. Namun, seperti yang telah disinggung di atas, kendala bisa terjadi bila salah satu pekerja berhalangan, yaitu tidak tergantikan posisinya. Lanjut pada aspek mekanisme yang berguna, ketiadaan struktur diperparah dengan tidak adanya mekanisme kerja. Lebih mengandalkan pada kemampuan tiap individu pekerja yang merupakan pekerja profesional berpengalaman. Risiko dari hal ini adalah jika salah satu pekerja berhalangan, posisinya tidak tergantikan. Contoh, jika Ibu N berhalangan, hanya Ibu N yang memiliki pengalaman mengatur jadwal dan informasi tentang waktu yang cocok antara klien dan terapis. Aspek sikap pada perubahan. 2 tahun tanpa visi misi tertulis, tanpa struktur yang jelas, di satu sisi menunjukkan kemapanan di dalam sistem. Tidak berubah maksudnya. Memang Biro S berkembang, ada perubahan, bertambah bentuk pelayanannya, namun secara struktur masih tetap sederhana, tidak ada perubahan. Selama 2 tahun, fokus dan sibuk dalam memberi pelayanan, tidak ada rapat evaluasi rutin, menjadikan Biro S luput memperhatikan potensi kelemahan ini. Diagnosis masalah. Sebagai instrumen untuk memudahkan diagnosis masalah, kami menggunakan bagan pohon masalah, di mana bagian atas umpama daun-daun pohon merupakan fenomena yang nampak dapat diobservasi dengan mudah. Kemudian di bagian bawahnya, di tengah, itu merupakan batang pohon, merupakan masalah utama. Kemudian di bawahnya lagi, paling dasar adalah bagian akar masalah.
Pada pohon masalah ini, kita dapat melihat bagan-bagan berwarna hijau seumpama daun-daun di pepohonan yang merupakan akibat sesuatu yang nampak mudah diobservasi, nampak di permukaan. Kemudian yang berwarna kuning adalah batang pohon, merupakan masalah utama, dan bagian yang berwarna merah merupakan akar masalah. Kita lihat pada bagian akibat, kita melihat tidak adanya pendelegasian tugas. Itu dapat mengakibatkan kendala saat salah satu pegawai tidak hadir. Kemudian kita melihat kelebihan beban kerja dan jadwal pelayanan tidak menentu, mengakibatkan jabatan dan tugas tumpang tindih. Kemudian kita juga melihat bahwa karyawan dan klien tidak tahu siapa pemimpin organisasi. Kita lihat di wawancara, ada pegawai yang menyebutkan pemimpinnya ada 3, ada juga yang menyebutkan pemimpinnya ada 2. Kemudian karyawan ragu dalam bertugas. Hal ini disebabkan oleh batasan fungsi sebagai atasan dan bawahan tidak jelas. Bagian ini, akibat ini merupakan dahan-dahan yang bercabang dari batang masalah, yaitu struktur internal belum berkembang. Jadi belum ada pembagian tugas yang jelas. Kemudian coba kita lihat kumpulan daun yang di sebelah kanan. Paling atas kita lihat kurangnya pegawai sesuai kebutuhan yang diakibatkan mekanisme perekrutan tidak baku. Jadi permintaan banyak, tapi tenaga pegawainya sedikit. Jadi ada kesukaran dalam perekrutan. Kemudian adanya kelemahan organisasi yang terlambat diatasi. Ini diakibatkan oleh tidak adanya evaluasi rutin. Jadi ketika suatu masalah sudah menjadi cukup besar, baru diketahui ada masalah. Lalu tidak adanya reward atau bonus prestasi. Hal ini diakibatkan longgarnya pengawasan presensi dan pengawasan kerja, tidak adanya evaluasi. Jadi berdampak pada tidak adanya reward dan prestasi, merasa tidak dihargai menjadi sangat besar kemungkinannya. Daun-daun ini bercabang dari batang pohon akibat tidak adanya SOP atau mekanisme tata kerja yang baku, dan struktur internal belum berkembang, dan tidak adanya SOP itu berakar dari tidak adanya visi misi yang tertulis, sehingga kebutuhan organisasi akan capaian-capaian itu pun belum jelas, sehingga struktur seperti apa yang diperlukan tidak terpikirkan. Berdasarkan analisis masalah dan diagnosis masalah atas Biro S, kami memberi 2 saran intervensi yang perlu segera dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan visi misi, karena mencerminkan brand atau citra perusahaan dan nilai perusahaan. Visi misi yang baik mencerminkan apa yang dilakukan perusahaan untuk pelanggan, mendefinisikan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk karyawan, serta mendefinisikan tentang apa yang dilakukan perusahaan untuk pemiliknya. Kemudian struktur organisasi juga perlu dibuat, karena merupakan sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi beroperasi dan membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi struktur organisasi adalah memberi kejelasan tanggung jawab dan menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan. Demikian presentasi dari kami kelompok 7. Semoga bermanfaat. Untuk salah pengucapan dan kekurangannya kami mohon maaf, dan atas perhatian Anda kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.